belum selesai takbir, maka tidak boleh buat dia menjamak. Kalau sudah dia takbir Allahu Akbar, pas dia rakaat kedua, tiba-tiba ada telepon, kayak mana ya kondisi tempat kita itu? Oh, udah surut itu katanya, udah surut dan tinggal semata kaki. Bolehkah dia membatalkan sholatnya? Jawabannya tidak boleh. Tetap dia melanjutkan sholatnya, karena Rasulullah mengatakan la tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan sholat amal yang bukan. Lalu kemudian yang ketiga, syarat jamaah takdim, tajibul mu'alatu bainahuma, wajib mu'alat keduanya. Artinya tidak boleh ada selang di antara keduanya, dua sholat tadi, kecuali iqamah. Tidak boleh, atau seukuran iqamah, itulah boleh. Jadi habis zuhur lanjut asar, habis zuhur lanjut asar. Ya, nggak ada lagi habis zuhur duduk mobil segelas kan itu baru sholat asar. Ini terputus jamaahnya, tidak boleh. Habis dia sholat zuhur lanjut sholat asar, habis dia sholat maghrib lanjut dia sholat isya. Nah, lalu kemudian yajibut tartib, syarat jamaah takdim itu wajib tertib. Tertib itu zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Ini untuk kondisi orang yang sakit dan orang yang kena banjir. Nah, jamaah takhir bagaimana? Yang pertama syarat jamaah takhir, min duhuli waqtil ula ila ayyam min waqtiha ma yasaha. Sejak masuknya waktu sholat pertama sampai masih adanya waktu tersebut yang memungkinkan buat dia untuk niat. Maksudnya Ustaz ini hanya untuk orang yang sakit aja ini ya. Orang yang banjir gak boleh. Jadi ketika dia sakit, bisa karena sedang sakit menggigil atau misalnya batuk luar biasa, dapat perhatian lah dia dikasih makan begitu kan agak lebih cepat jam 12. Habis makan tadi rupanya dikasih obat tadi buat dia ngantuk kan gitu kan. Ini kalau kerjakan sekarang bisa sama-sama penanti ini katanya. Waktu zuhur sudah masuk, diniatkannya lah, nanti aku melakukan sholat zuhur ini, kerjakan sholat zuhur ini nanti di waktu asar. Atau bahasa kita lebih jelasnya, jamaah takhirkan zuhur ini di waktu asar. Itulah niat. Kalau tidak ada niat ini, tidak ada niatnya di dalam waktu sholat yang pertama, dia ingin menjamaah takhir ini tidak ada, maka tidak boleh dia melakukan jamaah takhir. Contohnya Ustaz, habis dia minum obat tidur dia, tidur baru terbangun dia jam 4, maka tidak bisa dia menjamaah. Yang bisa dia lakukan sholat asar, habis itu dikudunya lah sholat zuhurnya. Apa sebab Ustaz? Karena dia tidak ada niat untuk melakukan jamaah takhir di waktu sholat yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, dawa uzuri ila tamamis sholat isya. Uzurnya itu sebabnya dia boleh menjamaahkan takhir itu, misalnya sakitnya itu memang ada sampai selesai sholat yang kedua, misal maghrib dengan isya, sampai siang dia mengerjakan sholat isyanya tadi kan, maghrib dulu baru isya, siang dia sholat isyanya itu sampai siang sholat isyanya sampai assalamualaikum warahmatullah, sakitnya tadi memang masih ada.
ini tidak menjadi jamak lagi. Jadi sakitnya memang harus yakin dia sampailah di sholat yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga syaratnya, la tajibul mu'alatu bainahuma bal tusannu. Tidak wajib mu'alat di antara keduanya, akan tetapi sunnah. Khusus untuk jamaah takhir boleh ada selanya. Habis dia melakukan sholat maghrib, istirahat dia sejenak karena agak sesat. Jadi istirahat dia sejenak, lalu kemudian baru dikerjakannya sholat isya. Nah, apakah ini masih sah jamaahnya? Jawabannya sah, tetapi sunnahnya habis maghrib dia lanjutkan sholat isya. Lalu yang keempat, la yajibu tertib bal yusannu. Tidak wajib tertib, akan tetapi sunnah. Ini yang sering terjadi di kita. Apa itu sunnah? Yang sering terjadi di kita. Ketika akan jamaah takhir, sukakan kita memakai yang waktunya. Salah Ustaz? Gak salah, tapi gak dapat sunnahnya. Zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Sholat zuhur di jamaah takhir kan, berarti udah masuklah waktu asar. Ketika akan sholat, apa yang sering kita buat? Seringkali kita sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Betulkah itu Ustaz? Betul, tapi tidak sunnah. Sunnahnya yang mana Ustaz? Sunnahnya tetap zuhur dulu, baru asar. Misalnya maghrib dengan isya, mana yang duluan Ustaz? Sunnahnya maghrib dulu, baru isya. Andai kata ada orang yang mengerjakan isya dulu baru maghrib, sahkah jamaah takhirnya? Sah, tapi tidak sunnah. Memilih jadi sholatnya. Jadi yang sunnah itu maghrib dulu baru isya, walaupun itu dikerjakan di waktu sholat isya. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini sama ulama? Jawabannya karena ini bukan sholat qodha, ini adalah sholat qadaan. Maka dia dibuatlah mulai sesuai dengan urutannya. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Nah, inilah kondisi untuk orang yang sakit. Yang sakitnya bersanatan luar biasa, boleh dia untuk menjamak. Ada juga ulama mazhab Imam Syafi'i yang tidak mengakui namanya jamaah aktif dan jamaah takhir untuk orang sakit. Apa yang dibuat? Dia menggunakan istilahnya jamaah suri. Apa itu jamaah suri? Dia mengerjakan sholat yang pertama di waktu haram untuk sholat pertama. Contoh, katakanlah itu maghrib, bentar lagi kan isya 7:21 ya. Dia baru sekarang sholat maghribnya. Ini kalau seandainya dia sehat-sehat, haram ini, berdosa dia. Sholatnya sah, memilih waktunya haram, berdosa. Tapi karena dia sakit, dibolehkan buat dia untuk melakukan sholat yang ini. Maghribnya sekarang, begitu dia siap maghrib, tak lama kemudian masuklah isya. Ini namanya jamaah suri. Jamaah suri. Bentuknya suri itu maksudnya adalah bentuknya seperti jamaah, bukan jamaah. Mana tahu pernah ada yang mengajarkan itu istilahnya jamaah suri. Apa bedanya dengan jamaah? Bedanya kalau jamaah harus ada niat di waktu sholat pertama. Baik kalau jamaah takdim di dalam sholat, kalau jamaah takhir di waktunya. Ini tidak ada niat jamaah baik di dalam sholat
ya. Iya. Itu kan nggak boleh ada celah kan gitu kan. Iya, jadi makan di. Tapi misalnya di dalam rumah tangga itu terjadi gini Pak. Kita kan sholat namanya banjir atau sakit. Ada anak atau orang istri nanya, bagaimana di situ, apa perlu kita jawab atau tidak? Oh, boleh dijawab Pak.